Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini ibu-ibu semua? Alhamdulillah Halo, Pak, baik Pak, baik Pak. Pak. Alhamdulillah baik semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan kucing. Dan sebelum melakukan kegiatan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan tanggung jawab kita semuanya. Saya perkenalkan dulu pada kesempatan hari ini sebagai pengamat yaitu saya sendiri Teguh Santoso, dan sebagai coach itu Ibu Nurhani, selanjutnya sebagai coach itu Ibu Rate. Sebelum kita melakukan kegiatan kucing, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nurhani berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Pada pertemuan kali ini, saya insya Allah ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan kepada Ibu Nurhani. Yang pertama yang ingin saya amati adalah proses alur tirta, yang mana saya akan mengamati adanya tujuan masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi yang ingin dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan kucing yang dilakukan oleh Ibu Nurhani. Yang kedua, kompetensi seorang coach yang dimiliki oleh Bu Nurhani. Itulah rubrik yang akan saya gunakan pada kegiatan kucing pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu ini Bu Nurhani, pada sesi kali ini kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi di sini yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah sebagai pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi dalam kucing ini, Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi kucing yang akan dikembangkan oleh Ibu Nurhani. Tapi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Ibu Nurhani? Baik Pak Teguh, jadi dari ketiga kompetensi tadi, saya akan mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Teguh. Oke, kompetensinya yang dikembangkan oleh Ibu Nurhani sudah saya catat ya. Berarti Ibu Nurhani menginginkan Ibu Rati sebagai kunci memenuhi harapan dan keinginan yang akan Ibu sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, Ya, kegiatan kucing pada kesempatan hari ini saya serahkan kepada Ibu Nurhani dan Ibu Ratih. Monggo dipersilakan. terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum Ibu. Apa Ibu lagi sibuk? Waalaikumsalam Bu. Tidak Bu, hari ini saya lagi santai saja. Silakan masuk Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ada apa ya Bu? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Ini Ibu, saya mau cerita sedikit nih tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Saya itu kepikiran Bu. Saya itu kenapa ya Bu? Kadang kurang tertarik mengikuti pelatihan-pelatihan yang sekarang ini banyak dilakukan oleh teman-teman lainnya. Padahal saya tahu bahwa itu sangat penting Bu. Oh, jadi ini ya Bu. Ibu kurang menarik ya mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan diri kita ya Bu. Iya Bu, benar. Oke, oh seperti itu ya Bu. Oke, Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? begini Bu ya, saya ingin sekali bisa seperti teman-teman yang lainnya bisa aktif mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa kendala apapun Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira kenapa Ibu bisa kurang tertarik dengan pelatihan-pelatihan yang ada? Kan biasa banyak tuh Bu. Nah, itulah Ibu, mungkin karena banyaknya kegiatan lain dan tugas lainnya, ya, saya kurang minat Bu mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Oh, jadi itu penyebabnya ya Bu. Iya Bu.
Kalau begitu, jadi menurut Ibu, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa tertarik mengikuti pelatihan-pelatihan itu, Bu? Hmm, sebenarnya Ibu ya, saya harus bisa membagi waktu seperti Ibu. Saya akan memotivasi saya sendiri seperti motivasi sendiri, Bu. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Ibu contohnya seperti apa? Kalau menurut saya sih, Bu, ya, karena banyak pelatihan hanya dilakukan secara online. Mungkin saya bisa sambil mendengarkan dan saya akan mencoba membagi waktunya, Bu. Nah, ya itu Bu. Jadi kira-kira apa ya rencana Ibu? Jadi rencana saya yang pertama, Bu, ya, saya Ya. mencoba memotivasi diri saya terlebih dahulu. Saya tidak ingin tertinggal dengan teman yang lain karena pelatihan itu sangat diperlukan, apalagi sekarang sudah zaman teknologi canggih, Bu. Dan saya juga akan membagi waktu saya, Ibu. Ya, bagus sekali Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Begini, Bu, saya berkomitmen untuk tetap selalu belajar, belajar dan belajar terus, Ibu. Dengan begitu, Hmm, dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri saya, Ibu. Nah, mantap itu Bu. Saya sangat setuju dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin, Ibu, amin. Terima kasih, Ibu. Nah, sekarang Bu, kira-kira kapan rencana tersebut Ibu laksanakan? Eh, Insya Allah, Bu, ya, rencana yang ingin saya lakukan mulai sekarang, Bu, saya sudah mau berniat ingin mengikuti pelatihan-pelatihan, Ibu. Nah, semoga semuanya lancar ya Bu. Oh ya Bu, menurut Ibu kira-kira nanti siapa yang Ibu akan ajak diminta dukungan untuk menjaga komitmen itu? Saya selalu minta dengan yaitu saya juga melalui minta tolong dengan rekan sejawat di sekolahan. Ya, Setelah itu saya juga bisa minta tolong kepada kepala sekolah, bisa Ibu, dan juga tentunya dukungan keluarga. nah, bagus itu Bu. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi kali ini Bu? Yang dapat saya simpulkan dari saya bercerita dengan Ibu, mungkin yang awalnya tadi saya bingung, saya harus bagaimana. Nah, sekarang akhirnya saya tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan, yaitu saya harus pintar-pintar membagi waktu, Ibu. Nah, baiklah Bu, semoga bisa bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita kali ini. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Assalamualaikum, Bu. Oh, sama-sama Bu. Silahkan Ibu. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Hari ini saya sudah melakukan praktek coaching bersama dengan Ibu Rati dan saya akan mencoba melimpahkan kepada Pak Teguh sebagai pengamat untuk mengevaluasi hasil praktek coaching kami. Kepada Pak Teguh saya persilahkan. Terima kasih atas praktek kucing yang telah dilakukan oleh Ibu Nurhani dan Ibu Rate Wulandari. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nurhani. Tapi sebelumnya saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu pada kegiatan praktek coaching tadi. Yang pertama, secara garis besar, untuk alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Tujuan pada saat coaching sudah nampak, indikator permasalahan juga sudah nampak. Kemudian rencana aksi pengembangan juga sudah nampak, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab juga sudah nampak. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu Nurhani juga mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi diri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan sudah tampak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut yang diajukan oleh Ibu Nurhani. Dengan pertanyaan berbobot tersebut, Ibu Nurhani dapat memancing Ibu Ratih Wulandari untuk memunculkan potensi yang dimiliki Ibu Ratih Wulandari dalam menyelesaikan permasalahannya.
Setelah melakukan praktik coaching tadi, kompetisi indikator apa yang Ibu Nurhani ingin lakukan? Baik Pak Teguh, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Teguh. Jadi kompetensi indikator pengembangan diri yang ingin saya lakukan dari coaching adalah mampu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta dapat memunculkan ide-ide baru yang lainnya Pak Teguh. Baik, baik Bu Nurhani. Selanjutnya untuk yang akan datang nih, pada kegiatan coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi coach apa yang ingin Ibu Nurhani kembangkan? Ya, jadi kompetensi coach yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang baik atau yang aktif. Dan tentunya saya akan selalu meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lainnya agar lebih baik lagi untuk menjadi coach. Seperti itu Pak Teguh. Oh, begitu Bu Nurhani. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis untuk kegiatan ini, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas praktik coaching hari ini dan selamat kepada Ibu Nurhani dan Ibu Rati Wulandari karena sudah menyelesaikan praktik coaching pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, pada sesi ini saya Ratih Wulandari sebagai observer, Pak Teguh sebagai coach, dan Bu Nurhani sebagai coaching. Pada siang ini kita melaksanakan kegiatan praktek coaching menggunakan alur tirta. Sebelum kegiatan praktek coaching dimulai, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan kepada Bapak Teguh berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan Pak ya, yaitu yang pertama yang saya amati nanti mengenai alur tirta pada kegiatan praktek coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab. Nah, nanti akan nampak pada praktek coaching. Yang kedua, saya akan mengamati kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Teguh, di mana rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, Pak Teguh, kalau boleh tahu pada kesempatan ini kompetensi coachingnya apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Bu Rati. Yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kemitraan. Kedua, sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, baik Pak. Jadi ketiga kompetensi coaching ya Pak ya yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bapak, mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak. Jadi apa indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot? Indikator ketetapan tujuan itu nanti seperti apa yang Bapak Teguh inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Hani saat ini. Yang kedua, saya bisa memunculkan ide-ide baru dari Bu Nurhani. Oke Pak, sudah saya catat nanti Pak ya. Saya catat berarti Pak Teguh ingin nanti Bu Nurhani sebagai coach bisa memunculkan ide-ide baru dari
mendapatkan solusi dari permasalahannya yang ada. Ya, benar, Pak? Iya betul, Bu. Nah, baik Pak, saya persilahkan kepada Bapak Teguh dan Bu Nurhani untuk memulai praktek coachingnya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum Pak Teguh. Assalamualaikum, Bu Nurani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas ini, Pak Teguh. Baik, Bu Nurani. Apa sih yang mau diceritakan? Begini, Pak Teguh, akhir-akhir ini saya merasakan ketika jam pelajaran saya ada beberapa siswa yang memiliki sikap disiplin yang kurang. Contohnya selalu lambat masuk kelas pada jam pembelajaran saya, Pak Teguh. Jadi, menurut Bu Nurani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Nah, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, bagaimana siswa dapat meningkatkan sifat disiplin mereka itu sehingga mereka tidak terlambat lagi, Pak Teguh. Menurut Bu Nurhani nih, hal apa saja yang membuat siswa tersebut memiliki sikap disiplin yang kurang apalagi terlambat masuk kelas? Nah, kalau saya ingat kembali ya Pak Teguh, hal yang menyebabkan siswa sering terlambat masuk itu dikarenakan mungkin saya kurang tegas terhadap mereka dan saya juga belum menerapkan keyakinan kelas ketika awal pertama kali pembelajaran dimulai sehingga siswa terkesan santai jika ada pembelajaran saya. Begitu Pak Teguh. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu agar tidak terlambat masuk kelas lagi? Nah, jadi sepertinya ya Pak Teguh ya, menurut saya harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian saya itu membuatnya bersama dengan anak-anak. Jadi apabila ada yang terlambat, mungkin bisa diberi pengarahan terlebih dahulu Pak Teguh. Jadi ketika mereka tahu kalau terlambat, pasti juga tahu akan konsekuensinya. Seperti itu Pak Teguh. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu Nurhani. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa tersebut menjadi disiplin? Jadi menurut saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada mereka. Kemudian saya juga mencari tahu kira-kira apa penyebab mereka sering terlambat. Dan juga saya akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas terlebih dahulu yang disepakati oleh siswa. Jadi mungkin mereka akan tahu bagaimana peraturan-peraturan ketika di jam pelajaran saya. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa melaksanakan semua itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, rencana saya, Pak Teguh, yang pertama itu saya akan mencari tahu dulu penyebab siswa tersebut, mengapa sering terlambat. Kemudian yang kedua, saya akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai, Pak Teguh. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya, komitmen, komitmen Ibu apa? Nah, saya berkomitmen untuk selalu memperhatikan siswa saya, Pak. Saya akan selalu menyampaikan betapa pentingnya disiplin dalam kehidupan kita sehingga siswa dapat mengetahui bahwa disiplin itu sangat diperlukan ketika kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan saya akan menerapkan juga keyakinan dan kesepakatan kelas setiap awal pembelajaran dimulai, Pak Teguh. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Oh iya Pak Teguh, terima kasih banyak ya Pak Teguh atas waktunya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dengan solusi itu anak-anak tidak terlambat lagi Pak Teguh. Oke, baik ya, Bu. Terima kasih atas kecengnya pada kesempatan hari ini.
Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ratih Wulandari sebagai pengamat. Monggo, Bu. Ya, terima kasih atas praktek kucingnya Bapak Ibu. Jadi setelah saya amati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Teguh. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu kegiatan praktek kucing tadi. Jadi secara garis besar, untuk alur tirta pada kegiatan kucing sudah nampak semuanya dari mulai tujuan, dan indikator permasalahannya juga sudah nampak. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah nampak. Untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal pembicaraan, di awal sesi tadi, bahwa Pak Teguh mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot, ya Pak ya. Jadi tadi juga sudah tampak sekali pertanyaan berbobot, bahwa Pak Teguh sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi, ataupun memunculkan potensi dari Bu Nurhani dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi Pak Teguh, setelah melakukan praktek kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Pengembangan tadi, indikatornya apa Pak? Terima kasih, Bu Ratih. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif. Menurut saya, sebagai pertanyaan berbobot, sehingga harapannya Bu Hani bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Nurhani juga bisa memunculkan ide-ide baru. Nah, baik Pak. Nah, Pak Teguh tadi sudah melaksanakan coaching, jadi tahu bagaimana perasaan Bapak sebagai coach ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan kompetensi sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi untuk coaching yang akan datang lagi misalnya ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Teguh kembangkan berdasarkan pengalaman kucing hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan tentunya saya akan selalu meningkatkan kompetensi saya yang lainnya agar lebih baik lagi. Oh, oke Pak. Bagus Pak. Waktunya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas praktik kucing hari ini. Dan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan praktik kucing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Rati dan Pak Teguh, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Dan di sini Ibu sebagai coachnya, Bu Rati sebagai coachnya, dan sebagai coachingnya adalah Pak Teguh, dan saya sebagai pengamatnya Ibu Nurhani. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Bu Rati, sebagai coach, apakah Ibu sudah tahu apa saja yang harus Ibu lakukan? Insya Allah sudah tahu Ibu, hari ini saya melakukan coaching dengan proses tirta, yang mana saya akan menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu.
Nah, oke, baik Bu, itu adalah semuanya proses dengan melakukan proses tirta ya Bu. Baik, di sini saya sebagai pengamat Bu ya, saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini. Nah, yang pertama, Ibu harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan Bu ya. Jadi sehingga tidak Ya. ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai coach, Ibu juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh coachee. Sehingga pembicaraan berlangsung dua arah dan jangan lupa loh Bu, dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee. Sehingga di akhir coaching nanti, coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Oke Bu? Baik, baik Ibu, terima kasih Bu sudah mengingatkan. Insya Allah saya akan coba praktekkan. Saat ini saya melakukan coaching nanti. Oke, terima kasih Bu Rati. Bu Rati mungkin bisa mulai melakukan praktek coachingnya bersama dengan Pak Teguh yang sebagai coachee. Ya, silahkan Ibu Rati dan Oke, Pak kalau gitu saya Teguh. mulai ya. Assalamualaikum Bu Ratih. Apakah Ibu ada kesibukan hari ini? Waalaikumsalam Pak. Oh, kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan nih. Mari Pak, silakan masuk, silakan duduk Pak. Baik Bu, terima kasih. Ada apa ya Pak? Ada yang ingin dibicarakan? Iya nih Bu, saya mau cerita sedikit tentang murid saya. Begini Bu, saya merasa heran dengan murid saya ini. Dulu waktu dia masih kelas 7, dia sangat baik, rajin, dan aktif di dalam kelas. Tapi sekarang di kelas 8 ini, dia banyak perubahan Bu. Tapi kadang-kadang perubahan negatif. Tadinya rajin, sekarang jadi malas masuk kelas. Sering ke kantin, jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Oh, jadi ini tentang perubahan negatif yang terjadi sama murid. Begitu ya, Pak. Yang tadinya rajin, sekarang sudah malas masuk kelas, bahkan sering ke kantin di jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus. Bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Bukan begitu, Pak Teguh? Iya benar sekali Bu Ratih. Karena hal itu prestasinya jadi menurun karena tidak sering karena dia sering ketinggalan pelajaran, karena tidak fokus, bahkan jarang mengerjakan tugas. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin sekali membuat murid saya itu kembali seperti dulu lagi, rajin, aktif, dan berprestasi. Jadi mungkin hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu atau memotivasi agar dia bisa berprestasi. Setidaknya bisa seperti dulu lagi lah. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak, perubahan murid Bapak tersebut kira-kira apa penyebabnya ya, Pak? Bisa diceritakan secara rinci, Pak? Saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Dan penyebab perubahannya itu adalah karena sekarang dia membantu orang tuanya bekerja. Sehingga dia sering capek dan tidak semangat lagi dalam belajar. Oh, jadi itu penyebabnya ya, Pak. Nah, kira-kira kalau diskalakan, skala 1 sampai 7, semangat belajar anak murid tersebut saat ini ada di level berapa menurut Bapak? Wah, kalau saya lihat saat ini, saya rasa Mas berada di posisi level 2. Karena memang dia jarang masuk, tidak mengerjakan tugas, dan sering tidur dalam kelas. Kalau begitu, kira-kira Pak Teguh pingin dia ada di level berapa nantinya? Sebenarnya kalau untuk level 10 kayaknya sih kejauhan ya Bu. Jadi setidaknya ya berharap di level 7 lah Bu. Jadi menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai ke level 7 itu? Sebenarnya itulah yang sekarang sedang saya pikirkan Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya agar
semangat belajar lagi. Kalau dari pengamatan Bapak sebelumnya, kira-kira apa yang bisa memotivasi untuk murid Bapak tersebut agar semangat belajar kembali? Kalau dari hasil restitusi, saya kemarin itu menanyakan kepada dia, penyebab dia jadi tidak semangat lagi belajar. Katanya sih belajar karena kecapean. Jadi di sini menurut saya permasalahannya adalah karena dia bekerja membantu orang tuanya. Jadi rencana saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya mengenai aktivitas dia membantu orang tuanya sehingga dia tidak kecapean dan bisa fokus di sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak, orang tuanya bisa tidak diajak diskusi, Pak? Kalau menurut saya sih bisa, Bu. Orang tuanya pastinya bisa diajak diskusi karena orang tuanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, jadi apa rencana Bapak? Pertama, saya coba untuk berikan surat panggilan kepada orang tua dulu. Kedua, jika memang mereka tidak bisa hadir, baru saya akan berkunjung ke rumahnya. Bagus sekali rencananya Bapak. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan? Saya akan tetap berkomitmen untuk tetap menjalin silaturahmi dengan orang tua murid. Kemudian saya juga akan selalu memperhatikan dan menyampaikan kepada orang tua murid saya untuk selalu mengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Bagus Pak. Saya sangat setuju dengan komitmen Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Amin, Bu. Eh, Bapak, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Kapan Bapak akan laksanakan rencana tersebut? Saya usahakan mungkin minggu depan kali, Bu. Baik Pak, semoga semuanya lancar ya Pak. Oh ya, menurut Bapak siapa nanti yang bisa Bapak ajak untuk diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Yang selalu saya minta dukungan tentunya ya rekan sejawat saya, Bu, di sekolah. Dan Pak Kepsek lah sebagai pertimbangan saya. Oh ya, bagus Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak ya, apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembelajaran hari ini, pembicaraan hari ini? Yang saya dapatkan mungkin di awal pembicaraan saya tadi, saya masih bingung. Saya harus bagaimana. Nah, di akhir ini, sekarang saya sudah mulai harus fokus bagaimana agar saya bisa rajin dan bisa kembali ke sekolah, belajar. Saya akan meminta orang tuanya agar mengizinkan bekerja hanya di hari libur saja, sehingga dia tidak akan kecapean dan bisa fokus dalam belajar di kelas. Baik Pak, semoga bisa bermanfaat ya Pak hasil diskusi hari ini. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya bercerita. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, silakan. Waalaikumsalam Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Rati. Iya. Ya, baik ya Bu. Tadi Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, Iya. setelah itu ada yang ingin saya tanyakan, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, Bu? Ya, saya tadi sudah mencoba fokus dan menyimak dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini dan kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Teguh. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coach agar dapat merencanakan aksinya dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Teguh.
Iya Bu. Jadi tadi saya melihat dari hasil pengamatan saya, tadi Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan Koci, kemudian Ibu juga fokus aktif dalam percakapan sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah ya Bu. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh ya Bu, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Bu? Mungkin saya masih mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring kucing menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oke, baik ya Bu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan melakukan praktek tadi, kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih untuk Bu Rati sebagai coach dan Pak Teguh sebagai coach atas prakteknya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.